Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian serta ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap maupun nilai. Jadi belajar tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk membantu peserta didik agar terjadi proses belajar. Pembelajaran biasanya dirancang secara sistematik, memiliki tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, perubahan bersifat relatif permanen. Yang ketiga, terjadi karena pengalaman atau latihan. Yang keempat, bersifat aktif, artinya individu terlibat langsung. Sementara itu ciri yang pembelajaran yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, ada interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, menggunakan metode dan media tertentu. Yang keempat, ada proses evaluasi untuk melihat hasil belajar. Kesimpulannya, belajar adalah proses yang terjadi dari diri individu, sedangkan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi proses belajar tersebut. Tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip belajar serta pembelajaran. Tujuan pembelajaran serta umum adalah untuk meningkatkan kemampuan individu baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dengan belajar, seseorang dapat berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan ini biasanya dirumuskan dalam bentuk indikator yang jelas dan terukur. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Yang kedua, belajar dipengaruhi oleh motivasi. Yang ketiga, belajar terjadi melalui pengalaman langsung. Yang keempat, setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran antara lain, yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keempat, menggunakan berbagai metode dan media. Teori behavioristis dan konstruktivistik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, perbedaan, serta implementasi teori behavioristis dan konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristis adalah teori belajar yang menenangkan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika terjadi perubahan tingkah laku yang terlihat. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini adalah antara lain B.F. Skinner, Ivan Plallon, dan John B. Basel. Ciri utama teori behavioristis adalah fokus pada hasil belajar. Yang kedua, menggunakan penguatan atau reinforcement. Yang ketiga, guru berperan dominan. Yang keempat, siswa cenderung pasif. Contoh implementasinya dalam pembelajaran adalah guru memberikan latihan soal, kemudian memberikan nilai atau hadiah bagi siswa yang menjawab benar. Selanjutnya, teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menenangkan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tokoh penting dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Ciri-ciri konstruktivistik yaitu yang pertama, siswa aktif membangun pengetahuan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator
fasilitator, yang ketiga pembelajaran berbasis pengalaman, yang keempat menenangkan pemahaman bukan hafalan. Contoh implementasinya adalah pembelajaran diskusi kelompok, eksperimen, dan pemecahan masalah, di mana siswa mencari dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Selanjutnya, perbedaan antara behavioristik dan konstruktivistik dapat terlihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi pandangan belajar, behavioristik belajar adalah perubahan perilaku. Konstruktivistik belajar adalah proses membangun pengetahuan. Yang kedua, peran guru. Behavioristik guru sebagai pusat pembelajaran, konstruktivistik guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, peran siswa. Behavioristik siswa pasif, konstruktivistik siswa aktif. Yang keempat, metode pembelajaran behavioristik latihan dan pengulangan, konstruktivistik diskusi, eksperimen, dan eksplorasi. Yang kelima, penilaian. Behavioristik fokus pada hasil akhir, konstruktivistik fokus pada proses dalam pemahaman. Terakhir, referensi bacaan yang dapat digunakan antara lain buku teori belajar karya B.F. Skinner, teori pengembangan kognitif oleh Jean Piaget, teori sosial oleh Lev Vygotsky. Kesimpulannya, teori behavioristik dan konstruktivistik memiliki perbedaan yang cukup mendasar, namun keduanya sama-sama penting dan dapat digunakan secara kombinasi dalam pembelajaran agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.